saya mau ajak saudara ya, nanti waktu anniversary, nanti waktu Thanksgiving, kita siapkan persembahan khusus buat Tuhan. How about that? Kalau pas Thanksgiving, saudara mau bawa makanan, silakan. Kita juga ada program itu. Tapi other than that, siapa yang menabur? Orang kalau menabur benih pisang, ya tumbuhnya pisang, saudara. Gak bisa, mau pisang tumbuhnya durian, gak bisa. Semua yang kita mau tabur, kita harap yang itu, saudara. Jadi, mari kita siapkan, saudara. Saya punya teman-teman yang ada di Jepang ya, saudara. Itu orang Jepang ya, sebelum mereka pergi ke gereja, gak semua, tapi ada, itu uangnya dipersiapkan, dimasukin di antara genteng sama genteng, nanti dia uangnya jadi crispy, langsung dimasukin ke amplop, disiapin gitu. Nah kayak kita kayak dikumel-kumel ya saudara. Apalagi kalau kasih $1, kalau bisa jangan ada yang tahu lah, dikumel gitu. Dulu ada yang bukan, ya kalau dolar masih mendingan lah ya, ini kayak koin gitu, pikir ya memangnya gereja laundry mart. Jadi maksudnya, ya sama Tuhan lah, saya nggak ngelihat maksudnya ini, maksudnya come on man. Kayak nggak ngerti ini aja dengan kebaikannya Tuhan gitu. Jadi mari kita siapkan persembahan kita. Kita ingat kebaikan Tuhan tahun inilah saudara. Tahun ini kita ingat, kita bawa lagi. Nanti awal tahun depan kita juga ada bulan Januari sampai Maret itu. Ada kesempatan saudara untuk bisa memberikan first fruit, persembahan buah sulung. Itu ucapan syukur kita yang tahun lalu dan kita punya iman sama Tuhan untuk tahun yang baru ini Tuhan pelihara kita punya pekerjaan. Tuhan lindungi kita punya pekerjaan. Jadi itu alasan saya supaya kita ada banyak waktu ya saudara. Jadi makanya berjalan bersama Tuhan semua urusannya di hati saudara. Dulu itu bait Allah tapi Tuhan setelah itu Tuhan memperhatikan sikap hati kita saudara. Sikap hati kita. Nah, kita sekarang lanjutkan lagi Mazmur pasal 1 itu ya saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang mau, kalau mau saya kasih note-nya. Ini cara kita merenungkan firman Allah. Ada pennya juga lagi, saya udah siapkan semua. Jadi bisa berdiri di depan dulu. Saudara kalau mau belajar merenungkan, bisa angkat tangan, saya kasih bukunya. Ya, yang angkat tangan bisa dikasih bukunya mungkin oleh Pak Leo dengan Pak Aseng. Dan saya kasih caranya seperti ini saudara. Nggak apa-apa, pakai plastik. Oh iya plastiknya bisa dibuka. Wah, spesial tuh saudara. Ada plastiknya dibuka, kasih pen, ada barang baru nih. Dipersiapkan oleh gereja untuk Bapak Ibu yang mau belajar merenungkan. Nah, ini sambil nanti tangannya bisa diangkat ya, bisa dibagikan oleh Asher. Saudara nanti kalau nah di atas ini saudara tulis ayat Alkitab. Tulis ayat apa aja. Bisa Mazmur 1, Mazmur 23, tulis aja. Ini saya kasih ajar praktikalnya. Karena kalau cuma bilang merenungkan, kita kayak dengar merenungkan, meditasi itu sesuatu yang gimana itu ya gitu ya. Merenungkan ya kita bengong dong, merenungkan. Dengar lagu worship, kita bengong, kita baca. Kita kalau bengong pikiran bisa kemana-mana. Nah mungkin bisa diangkat tangan lagi tadi yang mau dapat note-nya itu saudara. Nah
jadi dari sini, saya juga mau ya, semua pelayan juga dapat deh. Walaupun saudara nggak angkat tangan, buat para pelayan juga harus dapat. Yang nyanyi semua di depan harus dapat. Pelayan Tuhan juga harus dapat. Jadi ininya nih, grill, lagi di grill ya. Jadi di atas tulis ayat Alkitab. Ayat Alkitab misalnya Kejadian 1 ayat 1. Ini kan jarang orang bilang ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara bisa taruh di situ. Tulis ayatnya, panjang ya. 1 ayat, 2 ayat terserah saudara. Setelah itu saudara baca. Itu baca sama perkatakan beda ya. Setelah saudara baca, saudara tulis, harus buat catatan. Apa yang saudara pelajari di situ. Dan di sebelah kanan ada tulisan tugas. Tugas tuh sebenarnya gangguan. Gangguan pikiran saudara waktu lagi meredung, saudara lagi saat teduh. Gangguan yang ada di saudara tuh apa? Oh iya, saya mesti janjian, saya ada yoga, saya ada mesti bikin breakfast, saya mesti bikin laundry. Tulis, itu namanya captured your mind. Jadi saudara lagi bingung waktu itu, gue mesti telepon DMV, mesti urus insurance. Tulis di sebelah kanan ini. Itu namanya capturing your mind. Ini saya lagi ajar saudara. Biasanya kalau seperti ini ya, saudara mesti pergi seminar. Diajarin benar-benar. Jadi saya nggak mau main cuap-cuap ngomong-ngomong doang. We going to practice. Kalau nanti ada saudara yang bisa kasih lihat saya, Pak, saya udah bikin ini. Ya, di acara Thanksgiving dan di acara Natal ada hadiah buat Bapak Ibu Saudara. Berlibur. Di rumah sendiri. Enggak. Pokoknya ada hadiahnya lah. Saya harus kasih hadiah lah. Ya, sepeda listrik ya. Kita canggih dari Jokowi, kita canggih pokoknya sepeda listrik. Jadi pokoknya ada hadiahnya. Nah, saya mau tuh saudara ya. Jadi capture your mind. Apa yang lagi saudara lagi saat teduh? Wah, gue siapa ya? Tulis di sebelah tugas-tugas itu, tulis semua. Nah, lalu ditulis itu ya. Di bagian yang tulis itu, setelah buat catatan, saudara buat pertanyaan. Ini sebenarnya saya lagi latih saudara untuk having a conversation with the Lord. Saudara kalau basa-basi sama orang ya, pasti kan ada pertanyaan yang dikeluarin. Oh, halo Pak, baru datang ya? Iya. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan default semua. Yang udah tahu, tinggal di mana? Nah itu kan. Kerja di mana? Punya cucu berapa? Ya kan pertanyaan-pertanyaan default saudara. Sama Tuhan juga begitu. Harus buat pertanyaan. Jadi contohnya nih, misalnya saya kasih ayat contoh ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya. Saudara pondering, saudara ponder, saudara renungkan pada mulanya. Wah, berarti segala sesuatu harus dimulai dari Tuhan. Amin saudara. Firman Kejadian 1 ayat 1 tuh itu bisa jadi seri khotbah sendiri lagi saudara. Kata pada mulanya itu berarti segala sesuatu harus dimulai dari Tuhan. Oh, saya lagi mau beli rumah nih, caranya gimana? Saya doa dulu. Nanti Tuhan kasih hikmat. Kasih hikmat bagaimana cara saving, bagaimana semua Tuhan kasih hikmat, Tuhan pimpin kita ketemu dengan orang-orang yang nolongin kita. Tapi kita harus itu. Filipi 4 ayat 8, contohnya lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Nah kata-kata itu, saudara tulis semua yang benar. Apa aja yang benar ya? Terus saudara bisa bikin pertanyaan, Tuhan, apakah hidup saya sudah benar? Nah, nanti ya saudara, Tuhan bisa bicara dengan kita lewat semua panca indera kita. Pikiran, pendengaran, apa yang kita baca, dia bisa bicara sama kita saudara. Jadi ini ya, buat catatan, buat pertanyaan, kalau bisa, kalau saudara familiar sama komputer, cari gambar. Misalnya tadi kata istri saya, Ibu Peggy, seperti rusa. Cari gambar rusa. Gitu. Iya, atau kalau yang jago gambar, seperti Pak Nano, buat rusa yang keren lah gitu ya kan. Wah, buatlah gitu. Jadi waktu saudara itu, nanti saudara, ini artinya ya saudara,
Saudara lagi bikin saudara, waktu saudara, diri saudara eksklusif untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan talk to me. Amin saudara. Talk. Kita bikin itu lalu perkatakan, bacakan saudara. Bacakan. Seperti ya itu, Tuhan adalah terangku, Mazmur 27. Tuhan adalah terangku. Wah udah, saudara habis itu udah misalnya itu digumamkan. Bisa digumamkan. Nah selain digumamkan itu ya saudara, yang ketiga perkatakan, nyanyikan. Tuhan adalah terangku. Ini saudara bisa cipta lagu loh. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah terangku. Saya udah jadi lagu tuh, ya kan? Kalau di hadirat Tuhan tuh ya, kita tuh memang kita diciptakan tuh untuk ada di hadiratnya Tuhan, itu habitatnya kita di situ saudara. Ikan diciptakan untuk di air, nggak bisa ikan diciptakan untuk ada di padang gurun Las Vegas. Ada ikan Fauzi itu nggak ada. Jadi kita diciptakan memang ada di dalam hadiratnya Tuhan. Disitulah kita bisa saudara terbuka ini ya, terbuka secara spiritual, itu Tuhan curahkan semuanya buat saudara. Hikmat itu kan, awal dari hikmat adalah apa saudara? Takut akan Tuhan. Saudara nggak sekolah tinggi, saudara nggak seperti orang-orang wah hebat-hebat. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, dimanapun saudara buka mulut sedikit aja, orang dengar saudara. Amin saudara. Karena quality time yang saudara spend sama Tuhan itu di situ. Mungkin wah Pak, saya kan nggak jago nyanyi Pak. Saya ngomong aja fales gitu. Nggak apa-apa. Nyanyi aja, saudara di kamar mandi kan sukanya. Tuhan sih bukannya dia Simon Cowell American Idol judge saudara. Dia seneng kalau kita nyanyi, dia lihat hati kita itu. Hati kita grafiknya gini, ting ting, sudah hati-hati keluar. Plung 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 kayak emoji. Sekarang kan semua anak-anak now nih, anak-anak zaman now itu jarang ngetik kayaknya. Semua pakai emoji. Emoji ini kita bisa baca nggak tuh? Bentar lagi ketemu gue di McDonald. Itu emojinya, wah kita nggak tahu deh tuh. Kayak ada gambar sendok garpu, macam-macam kan saudara. They're talking with the new language. Jadinya kita lihat, wah kita sama Tuhan juga mesti proaktif. Jangan bilang Tuhan aku mau gini terus baca firman sedikit terus, tapi nggak ada yang nggak raw gitu, nggak ada yang nempel di kepala, nggak ada sesuatu yang bikin kita tuh ngerasa something, nggak ada. Karena itu saya bertanggung jawab untuk mengajar Bapak Ibu Saudara, memperlengkapi Bapak Ibu Saudara, supaya saudara ini udah saya kasih alat mancing, saudara sendiri. Bagaimana, ini udah dikasih notebooknya, ada pulpen semua lagi. Free, terus dapat makan. Bukan enak saudara ya. Enak, haleluya. Pas Ibu Herce juga datang, jadi juga kita bikin kayak begitu, kita baca ayat-ayat apa aja. Bahkan waktu saudara lagi baca satu ayat, tiba-tiba ingat ayat yang lain, tulis. Tuhan ingat juga nih. Lalu di yang paling bawah notnya itu, saudara tulis pergumulan saudara, dan saudara tulis apa yang harus dibenahi dalam diri saya. Wah, kalau saudara lakukan ini ya, mungkin 1-2 kali. Satu kali mungkin ya cuma berapa lah, saya nggak harus langsung 3 jam, nggak harus saudara. Sebentar aja, asal waktunya tuh saudara lakukan sesuatu yang mau dibuat sebagai habit, sebagai kebiasaan, harus dilakukan non-stop selama 21 hari. Non-stop, nanti jadi habit. Saudara mau bangun pagi jam berapa, pas kerjaannya lagi kerja pagi sekali. Coba bangun nanti kalau udah kerjaannya balik lagi jadi siang, jam 6 saudara udah bangun itu. Karena badan kita, Tuhan tuh ciptakan kita manusia tuh makhluk yang paling bisa adjust, menyesuaikan. Itu hebatnya Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau saudara biasakan bikin ini ya, bikin mungkin cuma 15 menit, gak apa-apa. Tiap hari saudara bikin. Nanti gak nyangka saudara bisa spend berjam-jam sama Tuhan. Amin saudara. Bahkan kalau saudara belum bikin, saudara kayaknya gak tenang gitu. Aduh, gue belum renungan nih. Bisa juga dibikin bagi 2, pagi sebentar, malam lanjutin. Wah kalau malam kan lebih enak ya, udah tinggal tidur tuh arti kita nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Wah bikin ayat apa ya, baca, tulis, buat catatan, buat pertanyaan, tanya sama Tuhan. Kenapa kok ada kok
kenapa ya? Begini, begini. Tanya aja. Having conversation. Nanti Tuhan pasti mengeluarkan, saudara akan dapat banyak hal indah, saudara. Pewahyuan, banyak hal yang saudara gak pernah ngalamin, saudara ngalamin. Amin, saudara. Jadi ini yang namanya merenungkan. Nah, saya kasih ini memang at the end of seri khotbah supaya ada practical. Ada hal yang dikerjakan. Kita di sekolah dulu kan juga gitu. Ada teorinya, tapi situ kita ke lab. Kayak yang biology, kimia, segala macam kan kita, oke, ini gimana nih gitu. Nah, sekarang juga begitu. Bagaimana kita merenungkan dengan ini, saudara. Kita cari ayat Alkitab, nggak usah banyak-banyak, pendek-pendek aja. Kayak Mazmur 1 itu juga, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Direnungkan lagi, saudara. Jadi saudara, amin saudara. Siapa yang diberkati Tuhan bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi dari sini kita belajar masing ini contoh-contoh ayat aja ya saudara. Filipi 4, Mazmur 119, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Mazmur 23 tuh, Tuhan adalah gembalaku. Banyak saudara. Kenapa Tuhan menamakan dirimu gembala? Kan aku bukan domba secara literally. Tapi secara spiritual ya kita sama seperti domba. Hewan yang tidak punya tidak punya alat atau organ untuk jadi senjata. Domba nggak ada senjatanya, giginya aja begitu jelek saudara ya. Mau gigit, ya orang kayak digigit domba kita gatal gitu ya. Tapi jangan domba yang rem itu yang jantan ya, ada tanduknya, wah itu ditanduk juga. Tapi kita lihat dari sini kita tulis, nanti kita renungkan, kita baca, perkatakan, kita bikin catatan, kita bikin pertanyaan. Waduh enak, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing, menyegarkan, makan hidangan di depan lawanku. Itu artinya apa? Makan hidangan. Banyak saya mesti diet Tuhan gitu kan. Jadi kita tulis begitu saudara. Aduh saudara indah deh. Saya bikin itu catatan itu saudara, indah banget. Tahu-tahu ada nyanyian baru, tahu-tahu ada banyak sekali. Karena saudara, aduh, bukannya saya mau gimana ya, tapi nggak gampang ya. Kita hidup itu nggak gampang. Nggak gampang. Saya ini tanggung jawab banyak gitu ya. Udah mikirin gereja, mikirin keluarga, mikirin semua gitu. Dan saya harus tahu bagaimana sekarang kebutuhan pelayanan makin meningkat. Saya tahu juga anak-anak akan makin besar, biaya akan makin banyak. Kita ada di dalam resesi dan lain-lain. Tapi contoh yang simple aja lah. Anak saya si Tio yang kedua itu ya. Itu kita berdua, kita selalu berdoa buat dia. Banyak progres, puji Tuhan, banyak progres. Bisa bicara, sekarang makan jadi cerewet. Dulu jarang bicara, belum bicara sampai umur 5-6 tahun, sekarang bicara terus. Jadinya kadang-kadang waduh. Nah dari situ kita doakan dia, kita bicarakan di kupingnya, kita bisikan semua. Nah salah satu hal yang kita pelajari, kita baca, saya dan Peggy belajar juga saudara bagaimana hidup atau mempunyai anak yang ada autis dan lain-lain. Kita baca buku apa segala macam. Singkat cerita, oke kita masukin berenang, masukin aktivitas. Salah satunya masukin taekwondo. Bukan supaya dia jadi tukang pukul, mentang-mentang bapaknya orang Ambon ya. Jadi orang Ambon tuh preman, pendeta, penyanyi. Jadinya waduh, bukan untuk dia bisa berkelahi gitu enggak. Tapi kita baca bahwa anak-anak begini nih harus distimuli syarafnya, tangannya harus distimuli semua gerakannya supaya otaknya ini fully working gitulah ya. Jadi kan kita berdoa tapi kita juga mesti berusaha. Amin saudara. Kita berdoa, kita bekerja, jangan cuma berdoa doang gitu. Jangan cuma bekerja tapi nggak berdoa juga. Nah dari situ kita masukin dia itu taekwondo segala macam. Wah, awal-awal bulan itu kan cuma untuk dilatih kayak tendangan apa gitu ya. Wah, hebat juga Pak Sam, kakinya bisa lurus gitu ya. Tendangan apa buat dia kan sulit ya saudara. Buat dia sulit. Buat anak-anak yang lain gampang. Ada anak-anak lebih kecil, gampang. Udah tendangan muter, tendangan tornado, segala macam dodo lah. Pokoknya udah dia cuma dilatih pukul gini ngikutin petunjuk masih susah. Nah, waktu saya nungguin kan banyak orang tua yang lain ya. Itu kadang-kadang kalau lagi anak saya diajar, gini, Tio, gini. Tionya gak bisa gitu. Banyak orang tua lain tuh yang ketawa.
itu hati saya hancur, saudara. Hancur. Saya bilang, saya udah mau teriak aja, anak saya nih ada sakit ya. Ketawa, nggak 1-2 kali, sering. Tapi masa mau saya teriak di situ? Hancur. Saya pulang, saya ajar dia gitu. Sampai kadang-kadang gemes, kok nggak bisa sih Tio? Ini ikutin ini, nggak bisa. Saya juga rasanya kayak saya mau tempeleng, mau apa. Cuma kan nggak bisa juga ya. Anak kayak begitu, orang-orang yang biasanya ada di autis itu ya, mereka lihat dunia tuh lain dari kita ngelihat dunia. Very different. Soalnya bisa tanya Ibu Christine, Ibu Lina, Pak Leo. Ada beberapa dari kita juga yang punya pergumulan yang sama. Nggak gampang. Saya mungkin masih lebih mending, nanti akan ada satu waktu di mana mungkin Ibu Lina, Pak Leo bisa menyaksikan bagaimana hidup mereka berubah karena anak mereka yang pertama. Tapi nggak gampang, saudara. Apalagi di situ, diketawain begitu. Aduh, saya rasanya juga, apalagi laki-laki ya, kita laki-laki orang tua juga ada lah, punya kerinduan, keinginan anak laki-laki kita juga jadi bangga buat kita. Ada gitu, sisi manusia kita juga, dan Tuhan mengerti itu. Tapi waktu lagi begitu mereka, kayak saya nggak tahu nih ketawa is funny atau ketawa ngenyes. Tapi setiap kali mau pergi itu saya rasanya berat banget. Tapi saya mesti ajar. Lama-lama dia bisa. Dia naik ban sekarang udah dari putih dia udah naik di orange. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan juga. Waduh, siapa yang kira loh. Bahkan dia punya ingatan, saya tahu dia punya ingatan paling kuat loh. Memorinya very strong. Jadi kadang-kadang dia lead, anak-anak yang gede dia lead. Jadi masih ada hitungan berapa, apa begini, balik, gitu kan. Jangan lah nanti. Dia pimpin di semua garak, ada 10, 18, 20, dia hafal semua. Dia udah bisa tendang, udah bisa ini. Tapi pelatihnya juga saya mesti datang kan sama masternya ini kan. Sama apa namanya, saya datang, saya kasih cerita, dia bilang, oh it's okay, I know. Ada beberapa orang juga di sini yang seperti anak Anda. Tapi saya bisa lihat Tio bisa katanya. Ya kalau gurunya udah bilang gitu, masa saya nggak percaya saudara? Saya bapaknya, ya kan? Jadi saya bilang, wah udah puji Tuhan. Puji Tuhan juga dapat guru yang baik, orang Korea gitu. Jadi saya bilang, waduh. Tapi itu juga kan enggak, itu juga pergumulan yang saudara. Belum masalah pelayanan, masalah segala sesuatu, masalah ngurus semua ini yang ada banyak delay dan lain-lain. Saudara, kalau saya enggak spend waktu sama Tuhan begitu ya saudara, saya mungkin udah juga bisa kena stroke loh. Maksudnya iya ini bukan hal yang gampang gitu saudara. Ini mainannya mainan emosi gitu, mainannya mainan di jiwa kita gitu. Pelayanannya kalau kita kerja fisik capek, tidur, bangun, beres. Tapi kalau capeknya di pikiran, lu udah tidur 3 hari, itu pikiran di sini kita tetap loh. Makanya orang bisa stres, orang bisa depresi karena itu. Karena itu baru sebagai batu. Ya Bapak Ibu Saudara lah. Saya merasa Bapak Ibu Saudara ada lebih banyak lagi pergumulan. Anak-anak, cucu-cucu yang di Indonesia sekarang, aduh semua itu kan jadi pikiran kita saudara. Saya udah gak bisa rontok lagi, ini paling maksimal lah yang maksudnya ini udah that's it, udah gak bisa lagi Sam, tiba-tiba hilang setengah tuh udah gak bisa pokoknya. Dan saya lihat teman-teman pelayanan di belakang juga sudah mulai banyak mengikuti ya. Jadi udah ada 3, kita udah ada 3 nih. Jadi waktu itu ada foto, jadi kita gak perlu lampu terang-terang, kita di depan aja udah terang semua. Nah yang Pak Stefano mungkin juga akan mengikuti karena selama berminggu-minggu dia juga sudah butak saudara, ngurusin komputer dan lain-lain. Jadinya waduh, sampai benar-benar waduh. Itulah ya saudara, itu baru urusan itu loh. Belum di rumah, belum suami istri, belum anak-anak. Makanya saudara, merenungkan itu sebenarnya jadi a divine escape. Wah, itu dia. Divine escape. Kita bukan melarikan tapi kita menyembunyikan diri kita di dalam Tuhan. Kita lagi kalang kabut nih. Anak gue udah mau menikah, ini begini, waduh pusing. Ini laki juga cerewet, pokoknya semua lah. Nanti akan ada yang buat ibu-ibu juga, pokoknya semua aduh gitu. Ngapain ini ya? Masa kita cuma bisa curhat di WA atau di WhatsApp, atau di Facebook, di Instagram. Udah bukan itu mainan kita, amin saudara. Status-status, ya bukan itu. Langsung kita masuk kamar,
Pokoknya jangan ganggu oma ya, jangan ganggu mama. Udah, langsung kita tenggelam. Ambil catatan ini saudara. Ingat Alkitab semua, handphone dibikin silent. Saudara ingat, tak. Dan ingat ini ada tugas-tugas, mesti ini. Itu capturing our mind. Jadi kalau kita lihat ke sebelah kanan, pikiran gua tuh yang di kanan itu. Nanti saudara bisa menguasai loh, itu belajar juga. Ini saya dapat di kelas-kelas, memang kelas psikologi dan kelas-kelas yang memang menolong banyak orang dan hamba-hamba Tuhan. Jadi inilah memang yang kita semua bisa lakukan Bapak Ibu Saudara. Merenungkan. Amin saudara. Mari sama-sama kita ucapkan merenungkan. Haleluya. Nah lanjut lagi saudara. Soal mengenai merenungkan itu ya. Ibrani 5 ayat 11 mengatakan gini. Tentang hal itu banyak harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Nah segala merenungkan ini sebenarnya kita melatih telinga kita, melatih diri kita untuk bisa dengar Tuhan saudara. Lamban dalam hal mendengar, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Nah saudara kalau kita lihat tentang hal itu, hal apa ya? Kalau saudara nanti di rumah ada waktu, saya nggak bisa terlalu lama, Ibrani 5 ayat 10, 9, 8, 7 ke atas itu ya saudara. Itu semua itu membicarakan tentang 6 hal ini. Tentang hidup dalam kebenaran, karena hidup dalam kebenaran harus diajar. Amin saudara. Hidup dalam kebenaran harus diajar, ini dia. Banyak yang harus kami katakan tetapi sukar untuk dijelaskan. Hidup dalam kebenaran harus diajarkan walaupun sukar untuk dijelaskan. Hidup dalam kebenaran. Ketaatan kepada Kristus itu harus diajarkan walaupun sulit untuk dijelaskan. Taat deh sama Kristus gak bisa. Lu lagi marah suami istri gini gak bisa, begitu-begitu gak bisa ambil keputusan sembarang. Taat aja kepada Kristus. Kenapa Pak gini? Saya juga gak bisa ngejelasin. Ibrani aja, penulis Ibrani ngomong begitu. Lalu tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya tadi selalu di dalam hidup kita akan selalu ada kesulitan segala macam. Supaya Tuhan mau yang ngambil kredit, yang dimuliakan hanyalah Tuhan. Bukan kita. Amin saudara, hanyalah Tuhan. Kelima, menjadi sempurna. Menjadi sempurna harus diajarkan. Dan keenam, menjadi teladan. Nah, kata menjadi sempurna ini akan menjadi kata yang menarik saudara. Karena semua kita akan selalu berkata dan sering kali kita dengar, ya Pak, manusia, kita masih manusia. Kita belum sempurna, gitu kan. Kita belum sempurna. Padahal saudara, di dalam Matius 5 ayat 48, ini perintahnya Tuhan. Karena itu haruslah, apa saudara? Kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kamu harus kudus, kamu harus sempurna. Cuma sekali lagi, definisi sempurna menurut firman Tuhan dan menurut manusia berbeda. Kita masih bisa merasa lemah, masih. Kita masih bisa merasa enggak sabar, kita masih bisa merasa khawatir, merasa kecewa, kita masih bisa. Tapi bukan itu yang namanya kita enggak sempurna, enggak. Tapi yang diajarkan Tuhan kata sempurna di sini menarik sekali saudara. Itu sama dengan kata berhasil di ayat yang ketiga dari Mazmur 1. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maksud semua berhasil, ada banyak kita anak Tuhan di sini yang pernah rugi, pernah kecewa, pernah hilang, pernah semua. Kan bukan berhasil dong. Iya. Kata yang dipakai buat kata berhasil dengan kata yang dipakai di kata sempurna itu sama, namanya teleio. Teleio itu punya 3 arti ya saudara. Yang pertama, berhasil adalah, sempurna adalah berhasil menyelesaikan proses sampai akhir. Berhasil menyelesaikan proses sampai akhir. Ada banyak orang sebenarnya yang gak mau ada dalam proses saudara. Suami istri ribut apapun langsung, apalagi kalau orang, ya saya bukan ini ya, tapi kalau kita nonton di film-film lah gitu ya. Wah
I don't sign up with this. Istri gue kok begini, kok suami gue gini, I don't need this drama. Akhirnya dia pergi. Enggak lah. Makanya Amerika ini kan banyak fatherless generation. Banyak orang gak mau dalam proses, banyak orang gak mau susah. Orang pikir menikah itu akan berbahagia, bahagianya itu bonus. Nikah itu ya begitu. Ada dalam sekolah kehidupan, mesti tahan diri. Ya. Benar. Tapi saya bisa katakan bagi Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal kita akan selalu ngalamin kesulitan hidup, tantangan hidup. Tapi kalau kita mau ikut masuk dalam proses sampai akhir kita selesai, kita namanya sempurna. Amin saudara, namanya sempurna. Setiap hidup kita tuh ada levelnya, ada musimnya. Musim ini kita musim yang baru, kita bergabung dengan House of Glory, FIC bergabung, masuk musim baru. Musim baru ada berkat baru, tapi juga ada tantangan yang baru, ada masalah yang baru. Nah kalau kita mau masuk dalam situ saudara, sampai akhir kita sempurna. Saya tahu bahwa dulu kita masih di Cino, saudara masih di sini dengan Pak Peter, semua kita tuh sudah masuk dalam zona yang namanya kenyamanan. Amin, nyaman. Hari Minggu datang, santai semua, Pak Peter semua, wah masih. Terus teman-teman kita udah pada deket semua kan, udah rasanya udah deket, udah kita aja ya segini. Kita juga di Cino begitu, enak gerejanya, semua segala macam komputer sudah tersedia, wah akhirnya kita masuk dalam kenyamanan. Dan di dalam kenyamanan itulah sebenarnya kita sedang tidak berkembang, kita stuck di situ. Kita langsung seperti orang drive mobil, itu cruise control, begitu aja. Kita rasa udah kita aja ya. Nanti kalau ada orang baru datang, orang ini siapa tuh? Gini. Nggak mau gitu kenalan atau apa tuh. Ya rambutnya kok hijau begitu ya, kayak lampu merah. Masih macam-macam aja saudara. Kalau orang baru datang, orang ini kita nggak mau. Karena kita udah maunya kita aja sendiri gitu. Tapi kalau kita masuk proses ini yang baru, kita harus ngurus makanan. Sekarang ada banyak orang butuh ngurus makanan. Mau nyanyi sini ada banyak. Bagaimana nih kita, how we navigate, bagaimana kita ngurus semua ini. Tapi dari situ dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan. Oke, siap bos, atau mau bikin apa nih, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa gini. Nah itu namanya kita masuk proses sampai nanti akhir. Saudara. Menurut Tuhan itu namanya sempurna. Amin saudara. Lalu arti yang kedua dari sempurna adalah fokus dalam hidup untuk menyelesaikan kehendak atau panggilan Tuhan. Saudara bisa sibuk dengan apa segala macam, pekerjaan saudara segala macam. Tapi saudara harus tahu dan saudara harus mengerti panggilan Tuhan buat saudara apa. Itu aja. Panggilan saudara. Saudara bisa sibuk dengan segala macam. Selama saudara kerjakan itu semua, walaupun kerjaanmu gak ada hubungannya dengan panggilan Tuhan dan lain-lain. Tapi engkau selalu bisa berkata, Tuhan aku mau setia. Amin saudara, aku mau setia. Dalam hal ini pun aku mau setia. Tuhan bisa pakai engkau di tempat pekerjaanmu. Tapi juga yang arti yang ketiga adalah menjadi pembelajar. Itu namanya sempurna. Karena di dalam segala hal kita akan selalu belajar. Belajar dan belajar. Belajar terus. Nah kita lagi pindah ini set komputer semua. Wah saya pun jadi ikut juga belajar komputer segala macam. Saya tahu sedikit sekarang waduh belajar ini wah macam-macam saudara. Pindah apa segala macam. Dan kalau saudara mau jujur, saudara mau bandingkan diri saudara saat ini dengan diri saudara dulu waktu di Indonesia, saudara bisa lihat mungkin sekarang sebenarnya saudara jadi orang yang lebih baik. Karena saudara jadi cakap melakukan banyak hal. Amin saudara. Dan mampu melakukan banyak hal. Dulu di Indonesia mungkin belum nyetir. Sekarang kita yang mesti nyetir nih. Masuk freeway kemana-mana dulu, wah kita nyanda bisa nyetir macam-macam kan. Dulu di Indonesia punya suster, punya bibi, punya, sekarang pembantu di Indonesia ada istilah keren nih. Ini makanya ada saudara-saudara kita ada. ART, artinya asisten rumah tangga. Wah canggih ya. Dulu mah kita pikir Mbak, B, nah itu aja. Bahkan ada yang lebih kasar, dipanggilnya apa ya? Sampai sebegitu-gitunya. Sekarang namanya udah lain, ART.
Ah, bisa pakai tunjangan lagi, mau pakai tunjangan, segala macam loh saudara. Tapi sekarang kalau kita mau lihat diri kita di sini, segala kita yang ngerjain, laundry, setrika. Dulu kita mau setrika, saudara waktu saya masuk sekolah Alkitab tinggal di asrama, gak pernah nyetrika seumur umur. Begitu saya bilang, ya Tuhan ini mau pakai ibadah ke gereja, baju lecak semua. Bagaimana setrika? 2 baju gosong setrika. Setrika 2 masih pakai arang, 1 setrika pakai listrik. Itu sangat maju pakai listrik itu. Dan yang ngantri setrika banyak. Itu kan asrama pria, jadi habis mandi masih kelilitan handuk. Mas, habis mari gosok Oh iya mas, ya kan semua banyak dari Jawa, dari mana-mana. Saya gosok salah begini. Ditanya orang, oh ya saya tinggalin itu setrika situ. Wah ya bolong dia. Udah banyak yang bolong-bolong lah, macam-macam aja. Tapi saudara dari situ, setia dalam proses sampai akhir. Sekarang kalau masalah setrika, oh ini, set, jago nih. Sampai kancing 1 putus nih. Pakai peniti lagi nih, aduh pokoknya gitulah. Setia sampai akhir. Amin saudara, katakan kiri kananmu setia sampai akhir. Jadi saudara sempurna, Tuhan mau kita sempurna. Jadi dikatakan barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ia seperti anak kecil, dikatakan. Lalu dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih. Nah dikatakan di sini, Ibrani 5 ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Nah lamban dalam hal mendengar ini, memang bahasa Inggris hanya mengatakan dull of hearing. Kita tumpul ya saudara. Itu kalau bahasa Inggris dikatakan have become. Jadi ada kata keterangan bahwa have become itu kata keterangan dulunya enggak begitu. Dulunya baik, dulunya bisa dengar. Tapi setelah itu kita tumpul dalam mendengar. Kita tidak lagi antusias dalam mendengar firman. Kita menjadi bosan dalam mendengar. Kita menjadi malas dalam mendengar. Itu bahasa aslinya dikatakan seperti itu. Padahal dulunya enggak. But you have become. Makanya Mazmur ayat tadi Mazmur 11, Mazmur 1 itu saudara. Kalau saudara lihat di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan, itu kita mengalami degradasi. Dari berjalan sampai berdiri sampai duduk. Artinya sudah ada kita sama Tuhan udah mulai enggak serius. Udah mulai gak sungguh-sungguh, sedikit aja, nanti aja deh, tunda aja deh ini. Lama-lama kita duduk dalam kumpulan pencemooh, kalau kita duduk, kita salah satu dari mereka itu. Jadi dulunya tuh memang kita gak begitu. Makanya saya mau encourage Bapak Ibu Saudara, di gereja yang baru ini, di musim yang baru, jangan sampai semangat kita kendor. Amin saudara, jangan sampai tahun lalu Tuhan udah tolong keluarga saya, rumah tangga saya dipulihkan segala macam. Akhirnya kita udah mulai kendor, kita udah mulai nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita udah mulai hitung-hitungan, kita udah mulai nanti deh, ini deh. Kayaknya semua nih udah baik gitu. Kayaknya kita jadi orang yang kurang tahu berterima kasih gitu ya. Udah dibantu, udah ini, terus lama-lama kita, udahlah, ya pelan-pelan gitu. Jadi dari situ kita lihat saudara, udah mulai kita lamban, kita malas, kita udah nggak lagi excited, kita udah nggak lagi antusias. Wah iya. Makanya tadi saya kasih saudara, saya push, saya paksa saudara untuk punya note itu, untuk bikin bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita mendengar, supaya kita pelihara terus itu saudara. Jangan dikasih kendor. Nah di sini juga dalam artinya yaitu lazy, makanya sluggish, udah malas, careless to giving attention. Pendeta khotbahnya gue udah tahu lah, abis ini dia begini. Slothful in considering and dull in apprehending the things of God. Jadi udah nggak lagi punya kesungguhan. Wah iya puji Tuhan. Tapi kita udah mulai nggak ini. Dari situ masalah besar akan datang Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah tidak lagi punya kesungguhan, keseriusan dengan Tuhan. Jadi bukan masalahnya kita nih mesti ke THT, ada telinga kita masalah gitu ya, enggak. Tapi masalahnya apa saudara? Hati. Pendengaran
pendengar tidak lagi terlalu tertarik dengan apa yang Tuhan katakan. Udahlah, jangan Tuhan-Tuhan lagi lah. Gitu. Nggak mau dengar firman menunjukkan pada masalah rohani yang serius. Ada masalah yang serius kalau sampai saudara begitu. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum, juga doanya adalah kekejian. Wow. Kalau saudara nggak lagi excited, nggak lagi antusias dalam mendengar, saudara punya doa dianggap Tuhan kekejian. Itu buat saya sih nakutin sekali saudara. Karena kita kalau ada apa-apa ya pasti kita datangnya sama Tuhan. Iya kan? Gua doa dulu lah. Tapi kalau kita udah gak lagi sama Tuhan, antusias sungguh-sungguh, dikatakan doa kita juga akan jadi kekejian. Artinya Tuhan juga dengar doa kita, ya mungkin sih gak sejahat seperti gambaran saya saudara. Tapi ini firman Tuhan bilang sih, maksudnya doa kita bukan jadi kekejian. Tuhan juga kayaknya agak sedikit irritated kalau misalnya begitu. Makanya kita harus benar-benar saudara, jangan sampai hati kita, spiritual kita itu menjadi tumpul di hadapan Tuhan. Jadi merenungkan ini berbahagialah. Tentang hal itu, nah ini saya jalan sini ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan for everyone who partakes only of milk is unskilled, tidak terampil, tidak punya skill. Unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Babe itu bukan sayang. Saya kalau panggil istri saya babe, sayang, bukan sayang. Babe itu anak bayi. Kalau dalam bahasa aslinya, babe itu bayi yang belum bisa bicara. Itu babe. Dalam bahasa aslinya dikatakan seperti itu. Kalau Efesus dikatakan kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Gak usah dia besar sedikit lah. Dia bayi itu yang belum bisa bicara biasanya apa yang mereka bikin saudara? Kalau belum bisa bicara. Ya nangis, bukan nyanyi, enggak. Dia ngomongnya gak bisa bagaimana mau nyanyi, dia nangis. Sekarang 24 jam dia nangis. Masih jadi lucu gak kira-kira tuh saudara? Masih adorable gak? Enggak lah, something is going on kalau udah 24 jam dia nangis terus kan. Ya anak kok nangis terus? Nah anak kecil bayi kan seperti itu. Dikatakan barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah bayi yang belum bisa bicara. Dan biasanya bayi yang belum bisa bicara jadi iritasi. Karena apa? Dia masih menuntut perhatian. Padahal seharusnya kita orang dewasa, kita harus bisa memberi perhatian bagi orang lain. Amin saudara, kita harus bisa memberi perhatian. Kalau kita bayi, kita hanya mau diperhatikan. Kalau kita bayi hanya mau menangis, kita menjadi satu makhluk yang penuh dengan egois dan memikirkan diri kita sendiri. Tapi seharusnya kita dewasa, kita harus juga bisa memikirkan keperluan, kebutuhan orang lain, keberadaan orang lain. Ada banyak kita kan gak memperhatikan ini. Kita belum bisa diajar masalah keselamatan, Kristus adalah jalan satu-satunya, masalah hidup saleh, hidup dalam kebenaran. Kita masih belum bisa dengar. Sampai penulis Ibrani mengatakan stop dulu. Saya gak akan lanjutkan, saya mau stop di sini dulu. Karena semua yang saya jelaskan ini, saya gak bisa jelaskan karena kalian punya masalah dalam pendengaran. Dan karena kalian masih memerlukan susu dan tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah, ada banyak kita mungkin suami-suami atau istri-istri yang juga mungkin jadi iritasi dalam keluarga. Makanya kadang-kadang kita bisa dengar doa-doa seperti Sio Tuhan panggil kita pe papa cepat-cepat Jo. Dia sih gak sakit, cuma karena apa? DP hidup sudah jadi iritasi. Kita semakan hati, lelah hati. Kita pe papa ini selalu marah-marah terus. Mengeluh terus. Sama seperti bayi kan? Sama seperti bayi itu. Marah mengeluh apa semua, dia ini segala macam. Wah, hati anak-anak begitu.
Ada juga istri yang mungkin, aduh Tuhan, kita pemetua ini sudah jangan lama-lama Tuhan. Udah begitu aja. Dia terus begitu, bilang tetangga punya rumah 3. Kita di sini terus ada pin, minta ini, minta itu, begini. Nah, sama seperti bayi itu juga. Anak-anak juga ini begini, kita ada mau menikah begini, kong baru dia nggak setuju dan kita punya calon. Ada begini semua, ada banyak mengatur lah pokoknya. Sampai akhirnya anak-anak, aduh gitu. Kalau pulang rumah mau masuk rumah tuh hati udah gak enak. Ini tuh di tempat lain, gak ada di sini. Tapi itu namanya iritasi. Tuhan ingatkan itu loh. Itu namanya, apakah kita ini jadi iritasi enggak ya? Buat keluarga saya dan buat orang lain. Kalau masih jadi seperti itu, berarti saya ini masih anak bayi. Amin saudara. Kalau sampai istri saya, waduh. Makanya itu gunanya merenungkan supaya akhirnya manusia ini kita paling gak bisa dibilangin lah saudara, benar. Bisa dibilangin, makanya kita punya masalah dengan pendengaran. Orang kasih tahu kita kebenaran, kebaikan, kita selalu bisa disalahartikan dan lain-lain. Makanya satu-satunya akhirnya jalannya kita tanya sama Tuhan. Kita bergumul doa sama Tuhan. Tuhan, supaya saya ini saya mau keluarga saya, anak-anak saya ini sayang sama saya. Saya mau anak-anak saya kenal papa yang sayang sama anaknya. Saya mau anak-anak saya tahu mama yang banting tulang, mama yang sayang sama anak-anaknya. Kita orang tua kita yang berdoa buat mereka. Amin saudara. Kita berdoa buat mereka, tikam lutut, air mata semua. Sampai akhirnya Tuhan angkat anak-anak kita jadi manusia, tanda kutip saudara. Jadi orang istilahnya. Bisa berhasil, bisa begini semua. Kita percaya bukan karena kita papa mama yang sempurna. Yang tidak punya kesalahan, tidak punya kekurangan. Tetapi pada masa-masa penting seperti itu, Tuhan bisa bekerja di hati anak-anak sehingga hati anak-anaknya juga akan melihat bahwa oh mau begitu-begitu juga mereka masih papa saya. Amin saudara, mereka mama saya, mau seperti itu juga mereka masih mama saya yang mengasihi dan mencintai saya. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan atur semua loose ends ya saudara. Kelemahan kita, kekurangan kita di cover sama Tuhan tuh. Di cover sama Tuhan sehingga anak-anak akan mengasihi orang tua. Dan orang tua akan benar-benar menyatakan dirinya sebagai imam di dalam keluarga. Sebagai sosok yang dimana Tuhan, anak-anak bisa melihat Tuhan dalam sosok papa mama. Walaupun kadang-kadang kita gak sabar dengan anak-anak kita. Kita rasa aduh ngana nih so terlalu tumpul pe otak, udah bo. Kita udah, kalau bisa kita ikat di pohon gitu kan. Udah dibilang berapa ini masih nggak mengerti, masih nggak tahu juga. Ada masanya mungkin ada perkataan kita, ada sikap kita juga pernah melukai anak-anak saudara. Tapi Tuhan mau pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan pulihkan itu hati anak-anak juga. Akhirnya anak-anak akan merasa, wah mama memang pernah bilang seperti itu dulu sakit, begini. Tapi saya juga tahu bahwa mama bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi di dalam apa yang dia perbuat, dia selalu mikirkan anak-anaknya. Amin saudara. Papa di dalam segala pekerjaannya semua, Papa selalu mikirkan anak-anak semuanya saudara. Luar biasa. Saya bukan membanggakan seseorang atau apa ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya diberkati dengan kesaksian Ibu Karoli dan Pak Hans. Bagaimana anak-anak mereka kehidupan dipelihara Tuhan sampai mendapat bisa ada scholarship dan lain-lain dan sampai saat ini bisa ada bertemu kembali tuh kalau bukan Tuhan. Wah, itulah indahnya dengan Tuhan, saudara. Mereka juga bukan kerja di sini, kerja di Facebook gitu ya, di Google. Pak Hans dan Ibu Karoli di company yang hebat-hebat. Kita sama-sama macul, capek kita. Kerja keras nih. Tapi semua kan yang dipikirkan kita adalah supaya anak kita nanti akan melihat bahwa orang tua melalui semua proses ini
yang namanya sempurna, setia sampai akhir, anak-anak akan melihat bahwa aku juga mau seperti papa, orang yang taat dan setia. Dia gak mandang segala macam, gak pernah ngelihat orang dari uangnya, tapi papa saya adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Amin saudara. Saya akan mau seperti mama saya, walaupun di dalam keterbatasannya, dia mungkin gak sekolah tinggi dan lain-lain. Tapi dia punya jam-jam doa, itulah hidup saya tergantung daripada doa-doanya dia. Amin saudara, dari situ kita bisa merasa bahwa Tuhan, hidup ini memang karena Tuhan. Dan untuk itulah saudara, kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu segala-galanya. Makanya merenungkan firman Tuhan itu jadi nafas orang Kristen saudara. Anak kecil kan gampang diombang-ambingkan. Saudara sekarang, si A ngomongin gue nih begini, ada WA, katanya lo begini. Saudara udahlah, kita gak bisa kontrol, kita gak bisa mengendalikan apa kata orang yang lain. Saudara mau bungkam 3 orang, nanti ada 4 lagi yang akan ngomong. Iya kan? Kita udah gak anak-anak kan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia, itu permainan palsu manusia saudara. Dan kelicikan yang menyesatkan. Makanya kita gak bisa lagi hidup berdasarkan emosi kita. Dikit-dikit waduh, astaga, celaka, apa segala macam, udah gak bisa begitu saudara. Karena kita bukan anak-anak. Kita harus jadi orang dewasa yang bisa membedakan. Bisa membedakan. Saya mau ajak saudara, orang dewasa mempunyai panca indera yang terlatih, yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Orang dewasa. Saya senang kata hamba Tuhan Charles Spurgeon ini ya. Dia bilang begini, discernment is not simply telling the difference between what is right and wrong. Rather it is the difference between right and almost right. Itu namanya bisa membedakan. Discernment. Discernment ini gak pernah diajarin di sekolah saudara. Di universitas gak pernah diajarin. Tapi discernment datang waktu kita takut akan Tuhan. Amin saudara. Waktu kita saat teduh tuh kita bisa menerima itu. Kita komputer kan ada banyak fitur-fiturnya. Kita bisa di-download Tuhan berbagai macam fitur loh saudara. Luar biasa. Sekarang udah gak bisa bilang gampang untuk semua orang bisa tahu yang salah dan yang jahat, yang salah dan yang benar. Tapi dibutuhkan discernment untuk dapat membedakan yang benar dan hampir benar. Itu. Sekarang nih banyak ajaran di gereja-gereja, kelihatannya benar, kelihatannya rohani dan segala macam. Itu hati-hati. Itu mungkin yang namanya almost right. Hampir benar. Makanya kita hidup, Tuhan Yesus katakan bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran firman Allah. Kita gak bisa lagi, saudara terlalu banyak membaca apa yang disebarkan di WhatsApp, ya, Instagram dan lain-lain. Itu hikmat manusia. Amin saudara, itu hikmat manusia. Tips mengenai rumah tangga awet, tips mengenai ini. Itu hikmat manusia. Tapi kita udah jarang baca Alkitab, sumbernya udah gak pernah dibaca. Kita hanya mengharap, nanti kita posting deh, kata-kata bijaksana kita posting. Seolah-olah kita nih spiritual dan pintar dan lain-lain. Saya gak tahu gitu. Tapi jangan kita makan daripada kepintaran atau hikmat manusia yang seperti itu. Itu almost right. Hati-hati. Tapi justru kita orang dewasa sanggup membedakan. Makanya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu saudara. Kita punya discernment. Kita tahu waktu suami kita lagi ada masalah, istri kita lagi ada masalah. Memang salah satu makhluk yang misteri kan namanya wanita ya saudara ya. Jadi bahasanya juga lain. Kadang dia bilang ya padahal enggak. Bilang enggak padahal ya. Itu dibutuh discernment juga loh saudara. Nggak main-main. Anak kita semua yang kita lihat ini dibutuhkan discernment dalam mentranslate semuanya. Ada orang bisa mukanya seperti itu, jangan langsung kita, orangnya pasti lagi. Kita nggak tahu saudara. Tapi kalau kita punya discernment, kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan pikiran dingin, dengan roh ketenangan yang daripada Tuhan. Kalau kita tenang, kita bisa ngerjain semuanya tuh baik.
Saya harus benar-benar spend waktu banyak sama Tuhan, saudara. Supaya saya dalam setiap hal saya bisa tahu prioritas yang mana, mendahulukan yang mana. Saya bisa ada ketenangan, ada masalah ini. Wah, kalau saya juga nggak tenang segala macam, udah ribut, udah marah-marah banyak kali, saudara. I was a bad guy back then. Kalau ngomong dulu atau sebelum saya menikah, saya orang ini very very possessive. Nggak bisa sendiri, selalu harus ada pacar, selalu harus ada pacar, dan posesif, cemburu gila luar biasa. It was me. Bahkan saya punya tingkat kemarahan yang nggak wajar. Akhirnya saya didoa pelepasan karena juga saya punya keterikatan dengan musik metal. Waktu Metallica datang ke Jakarta aja saya masih nonton, tahun berapa? Udah lama sekali. Apa saya hampir saya pukul, kalau saya marah sama pacar saya sendiri, saya kesel, saya bisa jedotin kepala saya di ubin, di tembok. Like that. Saya punya masalah sama mental. Sampai saya nggak jadi menikah, calon saya akhirnya hamil dengan orang lain, sampai saya punya suicide tendencies. Kalau saya kerja di lantai 5 gitu, setiap istirahat kalau deket-deket gitu, selalu aja ada suara gitu, lompat, lempar gitu. Kayak ada magnet yang mau gitu. Drive mobil saya mau nabrak. Saya punya masalah, bergumul dengan hal yang seperti itu. Dan saya bilang, I need help. Dibutuhkan pengakuan dan kebesaran hati. Kalau saudara tahu saudara punya sesuatu yang saudara tahu itu nggak baik, saudara harus jujur dan harus mengaku sama Tuhan, I need help. I need help. Nah, dari situ saya bilang, Tuhan, saya perlu dipulihkan, saya perlu dilepaskan. Saya bertumbuh di keluarga Kristen, saudara. Mama papa saya tuh, gereja terus. Rumah kami tuh seminggu 3 kali, kalau nggak persekutuan doa, kaum bapak, kaum ibu, hari Minggu pagi sekolah minggu di rumah. Jadi I know all about church and segala macam busuknya juga saya tahu. Iya, nah ini begini, saya tahu karena mama saya, papa saya juga suka ceritakan, ini begini, cerita organisasi, cerita pelayanan, cerita yang lain. Jadi saya tahu semua, saya bilang ini semua munafik orang-orang. Saya pernah jadi orang udah mau tinggalin Tuhan aja, maksudnya ngapain lah. Tuhan ya saya kasih uang aja buat misi, that's it. Tapi tadi kata saudara lihat, orang yang menjauhkan diri dari firman Tuhan, doanya jadi kekejian. Dari situ ada 2 kali saya harusnya mati itu, saudara. Saya mati digebuk massa waktu lagi keributan, sama satu saya jatuh dari jurang di dekat puncak Jakarta, dan antara Jakarta Bogor ada puncak kan. Kalau saya nggak diselamatkan Tuhan, habis. Tapi dari situ saya tahu bahwa hidup ini bisa kerja, dapat uang, berkeluarga, punya anak, that's it, enggak. Hidup ini ada hal yang jauh lebih besar daripada kehidupan. Mengenal Tuhan yang punya kehidupan itu jauh lebih indah daripada segala sesuatu. Amin, saudara. Baru saya sadar siapa saya. Saya tahu identitas saya ini siapa. Tapi dari saat itulah saya tahu bahwa saya nggak bisa lepas dari Tuhan. Waktu-waktu saat teduh itu sangat penting. Yang bisa pimpin saya sampai hari ini. Karena kalau semuanya saya sama Tuhan baik, hubungannya saat teduh itu, saudara, semua tuh seperti ada di kepala saya. Jadi saya udah tahu hari ini saya mau ngapain, saya udah tahu saya selalu di belakang kepala saya sudah tahu gereja punya kebutuhan A, B, C, D. Gereja punya orang-orang yang harus didoakan A, B, C, D. Semua tuh udah jalan semua di kepala saya. Saya tahu ini begini. Bukan karena tiap hari enggak, saya juga ada santai, ada tidur. Tapi selalu itu ada selalu. Makanya ada waktu downtime, ada waktu longgar, waktu kosong. Saya cari tahu mengenai, ini bagaimana kerjanya, bagaimana teknologi ini, bagaimana ini. Dari situ hidup kita bisa jauh lebih manageable, saudara. Karena kita ada penyertaan Tuhan yang memelihara kita dan membungkus kita, dan akhirnya kita aware dengan keadaan sekitar. Kalau kita nggak aware, kita kalau udah terlalu sibuk nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak aware dengan keadaan sekitar.
kita jadi korban. Wah pulang, oh ini begini, aduh gua capek. Cuma kita ngamuk-ngamuk aja. Tapi kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan, Tuhan bungkus kita itu saudara. Dia bungkus kita, pikiran kita semua. Walaupun ini terjadi, ada itu perasaan yang bisa bikin kita jadi kayak tenang dan kita tahu it will be alright. Itu ada itu saudara. Wah ini begini, saya pulang, wah tadi si Tio begini, tadi anak saya begini. Itu Kalista dipanggil sama gurunya, apa segala, wah semua macam-macam segala macam. Wah tapi di tengah-tengah berita itu selalu ada rasa itu tuh. Gak tahu, sulit dijelaskan ya. Tapi saya tahu, oke, it will be alright. Tuhan tahu. Belajar deh. Tiap hari ya, ada apa aja, ini begini. Tarik napas kayak minggu lalu ya, kalau saudara lagi dapat omelan, hitung 15 kali. 1, 2, 3, 4. Jangan langsung bereaksi. Ada orang, kamu nih ya, begini. Hitung 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu baru ngomong, nanti reaksinya lain. Sama suami, sama orang yang lebih tua, hitung 30 kali. Kalau sama suami atau istri, hitung terus, jangan berhenti. Hitung terus saja ya. Haleluya, katanya haleluya gitu. Tiap hari kalau gitu saudara, nanti kalau ada apa-apa saudara gini, tarik napas, hitung lagi ya. Tuhan pasti tahu. Saudara dapat, wah kredit card dipakai, ini begini, saudara dapat tiket lagi, ini begini, wah macam-macam nih kita saudara. Kita jadi bola-bolanya setan itu, tendang kiri, tendang kanan, kita wah ngamuk, gampang ini segala macam. Tapi kalau kita tarik nafas kita, Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti tahu. Amin saudara. Di dalam kehidupan kita, kita tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita tahu bahwa dalam perenungan kita, Dia tahu upaya kita untuk menghampiri Dia loh. Padahal Dia selalu ada dekat kita. Amin saudara. Kalau kita kadang-kadang ngerasa kayaknya Tuhan lagi jauh ya. Itu sebetulnya Tuhan gak jauh, kita yang lagi jauh sama Tuhan. Amin saudara. Sebenarnya kita yang lagi jauh dari Dia. Dia selalu ada dekat kita itu saudara. Tapi kalau Dia mulai lihat kita memberikan respon dan kita mulai Tuhan mulai cari wajahnya, Dia senang sekali saudara. Saudara kalau punya anak, punya cucu gitu ya, ketika kita masuk ruangan dia langsung mukanya noleh ke kita gitu saudara. Kita hari itu kerja 17 jam juga ya saudara, begitu cucu kita langsung sumringah gitu kayak, gitu lihat kita capeknya rontok kan saudara. Gak ada tuh capek. Mau cucu kita bilang, Oma bisa ngepel ini, Oma ngepel dah gitu kan. Langsung kayak ada tenaga baru gitu. Tuhan juga gitu, kalau kita lagi apa, Dia jalan sama kita terus tapi Dia gak pernah ngeliat muka kita ke hadapannya Dia. Tetapi pada saat kita sadar dan kita akhirnya memutuskan saya mau melihat Tuhan. Kita cari wajahnya, Dia lihat kita senang sekali saudara. Finally anakku, aku tunggu kamu udah lama tahu gak? Aku ada sama kamu nih udah lama. Aku nantikan engkau terus. Kamu mau apa? Kamu perlu. Sebelum dia begitu dia udah tahu kamu perlu ini kan. Don't worry. Dia udah WA malaikat-malaikat tuh. Michael, Jibril semua tuh datang itu. Dia udah perintahkan berkatnya. Di firman Tuhan katakan itu Dia memerintahkan berkat datang kepada kita. Amin saudara. Cuma satu, Dia mau ingin wajah kita memandang Dia. Begitu kita memandang Tuhan, Tuhan bilang, anakku, mari kita berfellowship. Mari kita punya hubungan yang indah. Wah, sebelum kita ngeluh aja sama Tuhan, Tuhan akan jadi pembela kita saudara. Tuhan akan jadi penuntun, Dia yang akan melindungi kita. Ada niat-niat orang jahat mau celakai kita, dipatahkan sama Dia terlebih dahulu. Makanya 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tidak ada yang bisa main-main sama kita. Siapa yang bisa main-main dengan biji matanya? Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengundang Ria bisa bantu kita dalam instrumen. Saudara mari kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak.
Saya tahu mungkin hari ini firman Tuhan agak sedikit panjang, tapi saya merasa Tuhan mau menolong hidup Bapak Ibu Saudara. Saya merasa akan ada hubungan